Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dan damai sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur pada hari ini, di dalam segala berkat dan kasih Tuhan, kita boleh datang di rumahnya dan siap untuk menyembah Allah kita yang hidup. Kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di sini dan akan memberkati ibadah kita, dan biarlah setiap kita boleh dengan kesungguhan hati membawa seluruh kehidupan kita untuk bersekutu dengannya. Saya mengundang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk bersekutu kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan memanggil kita dari Mazmur 97 ayat 1 dan 9 berkata demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mari kita bersama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari dengan hati yang penuh sukacita, kita datang membawa pujian kita kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, hidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan hati hamba bersorak gembira. Tuhan atas tahta Allah datang dengan rendah. Mari kita sambutnya, Hosana masuklah. Hosana maha tinggi, mari kita memuji Dia terus. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang memuji Dia sekarang dan selama-lamanya. Hosana maha tinggi, kami memuji terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji-Nya sampai selamanya. Di hadapan tahtanya, puji haleluya. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami datang membawa pujian kami kepada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah menuntun kami hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini
Dalam penyertaan dan kasih Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu dan siap untuk menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kasih Tuhan di dalam ibadah kami. Berbicaralah kepada setiap kami, lawatlah kami ya Tuhan, dan biarlah ibadah kami hari ini boleh sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan paduan suara dari White Lily.
Biarlah setiap anak-anak kita boleh terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita senantiasa bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kita, yang kasih-Nya tidak terbatas bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, betapa besarnya kebaikan-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin sering kita bertanya, apa yang menjadi perubahan di dalam kehidupan kita? Jika kita memandang kepada salibnya dan mengingat akan kekudusannya, seharusnya itu yang membawa kita untuk berubah di dalam kehidupan kita, menjadi anaknya yang semakin hari semakin serupa gambaran dan kehidupan Tuhan Yesus. Kita akan datang untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah dengan penuh kerendahan hati, kita memandang kepada kekudusannya dan mau berkomitmen untuk hidup kudus di dalam kehidupan kita. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I fall
akan mengiringi kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Apakah yang kita rasakan ketika kita berjumpa dengan Allah yang kudus? Ia berkata, karena aku kudus, kuduslah kamu. Mari kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala kelemahan kita. Kita memohon Tuhan, ampunilah kami. Bapa di surga, kekudusan-Mu membuat kami tertunduk malu karena dosa-dosa kami yang sering kami lakukan. Biarlah kekudusan-Mu menyadarkan kami akan segala kelemahan kami. Kami orang-orang yang berdosa. Biarlah ketika kami memandang kepada salib-Mu, kami melihat kasih-Mu yang membuat kami tertegun karena pengampunan yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah kasih-Mu di kayu salib menyadarkan kami bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Biarlah pengampunan yang Engkau telah berikan kepada kami membuat kami meninggalkan dosa-dosa kami. Biarlah pengampunan-Mu menyadarkan kami untuk berkomitmen hidup bagi Kristus, hidup sesuai firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami. Biarlah seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, biarlah hidup kami mau senantiasa menyembah Engkau, karena itulah alasan kami hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa bagi setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 berkata demikian, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk membuka mata kita dan membuka hati kita untuk menerima firman-Nya. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajar, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Biarlah kita meminta Tuhan membuka telinga kita untuk mendengar firman-Nya. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan,
suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Selamat pagi. Good morning, everybody. Selamat pagi, saudara sekalian. My name is Alan. I'm currently serving at a church in Sydney. Nama saya adalah Pastor Lam dan saya sekarang sedang melayani di satu gereja di Sydney. I'm married to Gloria, Saya menikah dengan Gloria and my wife and her family can speak Indonesian. dan istri saya dengan keluarganya semua bisa berbahasa Indonesia. Unfortunately, I can't speak too much Indonesian. Tapi sayangnya saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. I can say a few words Saya tahu beberapa kata-kata like terima kasih, macet, and gila, and aduh. So this sermon will be translated. Thank you. Jadi khotbah hari ini akan ditranslasikan. And thank you in advance for your patience in Jadi this. terima kasih terlebih dahulu untuk kesabaran saudara sekalian. Our family, there's a photo of us on the slide. Our family is currently on holidays in Indonesia. Nah, jadi keluarga saya ditampilkan di layar sedang dalam holiday di Indonesia. So I'm thankful for your invitation to speak this morning. Jadi terima kasih untuk invitasi untuk undangan berbicara pada hari ini. And I pray that it will be both encouraging and challenging. Semoga khotbah hari ini bisa menjadi sebuah khotbah yang akan mendorong dan juga menjadi tantangan bagi kita semua. And it is a challenging subject. Karena subjek topik dari khotbah hari ini adalah topik yang challenging, yang menjadi tantangan. I've been asked to speak about the topic of greed. Saya diminta untuk berbicara tentang topik tentang keserakahan. It's part of a series which will help us to be aware of common sins, Nah, ini akan menjadi satu topik dari satu seri yang akan menceritakan, membahas tentang dosa-dosa umum. and how to fight against them. Dan bagaimana caranya kita harus melawan dosa-dosa ini. As we look in the Bible, there's a lot of places that talk about greed. Jadi di dalam Alkitab itu membahas banyak sekali tentang keserakahan ini. Today we'll focus on one passage. Nah, kita hari ini akan memfokuskan pada satu bagian Alkitab. This morning we'll look at 5 things. Kita akan lihat 5 hal. What is greed? Apa itu keserakahan? Where do we see greed? Di mana kita melihat keserakahan ini? Why is it bad? Mengapa keserakahan ini jahat? How do we avoid it? Bagaimana kita bisa menghindari keserakahan ini? And what are we to do instead? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai alternatifnya? Now, first of all, what is greed? Jadi yang pertama, apa itu keserakahan? According to Oxford Dictionary, it's a intense and strong desire for something of yourself. Jadi menurut kamus dari Oxford, itu keserakahan definisinya adalah keinginan kuat untuk kita sesuatu yang sifatnya untuk diri sendiri atau egois. A strong and selfish desire, usually for money, Jadi biasanya keinginan kuat untuk mendapatkan uang. but it could be other things like power or stuff. Tapi bisa juga untuk hal-hal lainnya seperti kekuasaan atau barang-barang lain. Now, where do we see greed? Nah, di mana kita melihat keserakahan ini? We see it everywhere. Kita melihat keserakahan di mana-mana. We see it in Western and Eastern countries. Kita melihat keserakahan ini ada di negara-negara bagian barat maupun bagian timur. We see it in the workplace and even in the church. Kita melihat itu di tempat kerja kita, bahkan juga di gereja kita. And we see it in everyone. Jadi kita juga melihat keserakahan ini dalam diri semua orang. The rich and the poor, the old and the young. Di orang-orang kaya maupun orang-orang yang miskin, di orang-orang yang sudah tua maupun yang masih muda. I even see it in myself. Dan saya melihat keserakahan juga ada dalam diri saya sendiri. For example, I love martabak. Contohnya saya sangat suka sama martabak. When I see one, I want to eat one. Jadi waktu saya lihat ada martabak, saya pasti mau makan martabak itu. But one is not enough.
I want 2, I want 3, I want 4. Tapi 1 nggak pernah cukup, saya mau 2, saya mau 3, saya mau 4. I may end up in hospital, but it's okay. I want martabak. Mungkin hasilnya saya akan masuk rumah sakit, tapi saya nggak peduli. Pokoknya saya mau makan martabak sebanyak-banyaknya. But it's not just for martabak, it's for other things. I want a bigger house, a better car, a better job. Tapi bukan hanya martabak, saya juga mau hal-hal lainnya, seperti rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, dan juga pekerjaan yang lebih baik. I want a more successful business. I want more money in my bank. Saya mau bisnis yang lebih sukses, saya mau lebih banyak deposito di bank saya. And we also see greed in ourselves when we want things for our family. Dan kita juga serakah apabila kita mau hal-hal untuk keluarga kita sendiri. Because if they do well, then we do well. Karena apabila keluarga kita itu sukses, berhasil, maka kita pun juga berhasil. In the end, it's for ourselves. Jadi sebenarnya pada akhirnya keinginan kita untuk keluarga kita itu juga untuk kepentingan diri sendiri. When we do everything to protect our children so that they'll have more money, a better career, better friends. Kita melakukan segala sesuatu supaya anak kita bisa masuk dalam sekolah lebih baik, punya teman-teman yang lebih baik. Greed is everywhere and in everyone. Jadi keserakahan bisa kita lihat di dalam diri semua orang dan di mana-mana. Now at this point we need to ask a question. Jadi di poin ini kita harus bertanya satu pertanyaan. Why is greed bad? Why is wanting more things bad? Kenapa keserakahan itu jahat? Kenapa ingin hal-hal yang lebih banyak itu jahat? For example, in this movie, Wall Street, you'll see a picture on the slide. Nah, kita akan melihat ada satu gambar di slides. There was a phrase which became popular, and the phrase was, greed is good. Ada satu quote di sana yang sangat terkenal dari film Wall Street ini yang ditulis bahwa keserakahan itu baik. And it reflects not just the movie, but our world. Dan ini merefleksikan bukan hanya apa yang diceritakan dalam film ini, tapi juga dunia kita. Greed is good because that's how we get power, control, and value. Serakah itu baik karena dengan serakah kita bisa mendapatkan kekuasaan, kita bisa mempunyai kontrol, dan kita juga punya nilai. So, isn't greed normal? Isn't greed necessary? Jadi bukankah keserakahan ini normal? Bukankah keserakahan ini bahkan diperlukan dalam hidup ini? Isn't it good to be ambitious and want more things? Bukankah baik supaya untuk kita sebagai orang-orang yang ambisius, untuk kita mau punya hal-hal yang banyak, yang lebih baik? Well, there are a few reasons why greed is bad. Ada beberapa alasan kenapa keserakahan itu jahat. First, we'll never be satisfied. Yang pertama, kita tidak akan pernah puas. Let me tell you about Rockefeller. There's a picture of him up on the slide. Saya ceritakan tentang Rockefeller, ada fotonya di slide. One of the richest people in history, owned most of the oil in USA. Nah, ini dia adalah salah satu orang yang paling kaya dalam sejarah dunia. He will be 3 times as wealthy as Jeff Bezos, the richest person today. Dia punya kebanyakan minyak di Amerika dan dia kurang lebih 3 kali lebih kaya daripada Jeff Bezos. And the story goes that a reporter asked him, "How much money is enough?" Dan ada sebuah cerita di mana ada satu pewawancara yang kemudian bertanya kepada dia, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? He replied, "Just a little bit more." Dan dia menjawab, sedikit lebih banyak. That's us. No matter how much we have, we want that little bit more. Itulah kita, tidak peduli seberapa banyak uang yang kita punya, kita pasti akan tetap ingin sedikit lebih banyak lagi. Second, it will hurt other people. Dan yang kedua, ini akan mencelakakan orang lain. Let me tell you about Gina Reinhardt. Her picture is on the slide. Ada sebuah cerita tentang Reinhardt, ada fotonya juga di slides. She has a big mining company. She is the wealthiest person in Australia. Dan Reinhardt ini punya pertambangan yang besar, dia adalah salah satu orang yang paling kaya di Australia. But over the last few years, she's been in a court battle with her own children.
Tapi di beberapa tahun terakhir ini dia ada dalam sebuah sengketa pengadilan dengan anak-anaknya. over how much money the children will get. Dan sengketa tentang berapa banyak warisan yang akan diterima oleh anak-anaknya. Greed can be such a big source of conflict, especially with the people we are closest with. Jadi keserakahan ini seringkali menjadi sumber dari konflik kita dengan orang-orang yang seharusnya adalah orang yang paling dekat kepada kita. Maybe you've experienced this already. Mungkin saudara pernah merasakan atau mengalami hal ini. And lastly, and most importantly, Dan yang terakhir dan yang paling penting, it will hurt God and our relationship with God. keserakahan ini akan melukai Tuhan dan akan melukai hubungan relasi kita dengan Tuhan. Right at the start in the book of Genesis, Pada awal mulanya di buku Kejadian, di kitab Kejadian, it was our greed to be like God and eat the fruit itu keserakahan manusia untuk mau menjadi seperti Tuhan dan makan dari pohon terlarang. that brought sin into the world. Keserakahan itulah yang kemudian membawa dosa ke dalam dunia kita. Paul tells us that greed is idolatry. Dan Paulus mengatakan kepada kita bahwa keserakahan itu sama seperti berhala. Money can be our idol when we think about, rejoice in, and trust in it rather than God. Jadi uang itu akan menjadi berhala ketika kita gembira, kita menaruh harapan kita di dalam uang. When we want money more than we want God. Waktu kita lebih mau uang dibanding kita lebih menginginkan Tuhan. It's like committing spiritual adultery against God. Nah, ini seperti kita sedang melakukan perzinahan spiritual kepada Tuhan. Against the God who loves you, made you, and cares for you. Jadi dari Tuhan yang mencintai kita, mengasihi kita dan care untuk kita. So if greed is everywhere and so evil, what are we to do? Jadi kalau keserakahan ada di mana-mana dan begitu jahat, apa yang harus kita lakukan? The solution is to be content in God. Jadi solusinya adalah kita harus puas di dalam Tuhan. It reminds me of an occasion when I had an all-you-can-eat buffet with my family. Jadi ini mengingatkan saya tentang bagaimana pengalaman saya ketika sedang makan di all you can eat buffet. We were so full at the end of it that we couldn't even think about food afterwards. Jadi waktu itu saya sudah sangat kenyang sampai kita satu keluarga tidak lagi bisa bahkan memikirkan untuk makanan sudah tidak bisa. On the way home, I jokingly said to my kids, "Oh, do you want some KFC?" Nah di jalan pulang saya bercanda kepada anak-anak saya mengatakan, oh ada yang mau KFC nggak? My kids were angry at me. They were like, "Don't even mention food. I'm so full." Anak-anak saya begitu marah, mereka mengatakan, aduh saya kenyang banget, jangan mention tentang makanan lagi di hadapan saya. Likewise, God is much better than any food, and we won't be sick of God. Nah sama konsepnya, Tuhan itu jauh lebih baik daripada makanan, dan kita tidak akan pernah enak kepada Tuhan. The more we know God, the more we feast upon God, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, the less we will want other things to fill in that hole. maka kita akan semakin tidak mencari hal-hal yang lainnya di luar Tuhan. We are to read the Bible and know how good, powerful, and loving God is. Waktu kita membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana seberapa berkuasanya Tuhan, seberapa penuh kasih Tuhan. We are to remember Jesus who died for our sins. Kita akan ingat tentang Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. And those things to fill us rather than the things of the world. Dan kasih Tuhan itulah yang akan mengisi hati kita dibanding segala keduniawian di luar sana. Let's have a look at what Paul says in 1 Timothy chapter 6. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat 6 di Timotius ayat 6 ini sampai ayat 9. Can I read it? Yep, we'll look at verses 6 to 10 and we'll hear it in Indonesian. Nah, kita akan lihat ayat 6 sampai ayat 10 dalam bahasa Indonesia. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Let's focus on verse 6. But godliness with contentment is great gain. Nah, kita fokus kepada ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. The first thing this verse tells us is that we are to be godly. Jadi yang dikatakan di dalam ayat ini yang pertama adalah kita harus beribadah, kita harus menjadi seperti Tuhan. Godly means being saved and living it out. Jadi di sini seperti Tuhan ini tuh artinya adalah kita harus hidup seperti Tuhan. Being a Christian and acting like a Christian. Kita harus menjadi orang Kristen dan hidup kita harus menggambarkan sebagai orang Kristen. So in our life, our focus is to be holy, pure, loving, just like God. Jadi fokus kita di dalam dunia ini harus menjadi orang yang kudus dan yang mengasihi sama seperti Tuhan. The second thing we see from this verse is that being godly is something that brings contentment. Dan yang kedua yang kita lihat adalah bahwa dengan kita beribadah, dengan kita menjadi seperti Tuhan, hidup seperti Tuhan, itu akan membawa rasa cukup bagi kita, kepuasan. If we are content, if we are happy with godliness, then that is a great gain. Apabila kita puas di dalam Tuhan, maka itu akan membawa keuntungan bagi hidup kita. This is what is good, important, and truly valuable. Karena itulah yang sesungguhnya benar-benar penting dan benar-benar berharga. This is what we should focus on, not money or other things. Jadi menjadi seperti Tuhan ini, ketuhanan ini yang harus kita kejar dan bukan hal-hal duniawi lain seperti uang. Why? Well, there's a few reasons. Kenapa? Ada beberapa alasannya. God looks at what you are on the inside, not what you have on the outside. Yang pertama, karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita dan bukan apa yang ada di luar diri kita. Godliness rather than your goods. Nah, ketuhanan, Godliness rather than the things you have. Lebih apa yang menjadi ketuhanan kita dibandingkan hal-hal duniawi lainnya. Hal-hal yang kita punya. It's also a great gain because it takes into consideration the big picture. Ini juga adalah sebuah keuntungan karena dia melihat dari perspektif yang secara full. As in verse 7, it says that we brought nothing into the world and we can't take anything out of it. Karena dikatakan di dalam ayat itu bahwa kita tidak akan membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apa-apa keluar juga. For example, I'm on holidays, I'm thinking about what to bring back to Australia. Contohnya kan saya sedang dalam liburan, saya memikirkan apa yang akan saya bawa kembali ke Australia. I like plants, they're cheaper in Indonesia, but I can't bring them back to Australia. Nah, saya suka tanaman karena itu lebih murah di Indo, tapi saya nggak bisa bawa kembali ke Australia. So I don't waste my time thinking about plants, I think about martabak. Jadi saya nggak perlu memikirkan untuk membawa pulang tanaman lagi, tapi saya mikir tentang martabak aja. Likewise, we have to focus on what lasts both here and for eternity. Jadi sama konsepnya seperti ini, kita harus memfokuskan pikiran kita kepada apa yang sifatnya abadi dan apa yang bisa kita bawa nanti. And from this section we also see that it's a great gain because wealth destroys. Nah, jadi ini juga kita melihat kenapa ini adalah sebuah keuntungan karena harta itu malah mencelakakan kita. And we see this in verses 9 to 10. Dan ini kita lihat di ayat yang ke-9 dan 10. We've already talked a bit about why greed is bad. We won't go into more detail now. Nah, kita sudah mengatakan bahwa kenapa serakah itu jahat. Nah, kita akan melihat secara lebih detail lagi sekarang. But what we do see is what it says in verse 8. Nah, yang kita lihat ada di ayat 8. That we can be content if we have food and clothing. Bahwa kita harusnya sudah cukup waktu kita punya makanan dan pakaian. God doesn't promise that Christians will be prosperous in this life. Tuhan tidak menjanjikan bahwa orang Kristen pasti akan menjadi orang yang kaya raya. We may be poor, we may even be persecuted. Kita mungkin akan menjadi orang-orang yang miskin atau kita bahkan akan dipersekusi. But the reason we can be content is Tapi
alasan kenapa kita tidak akan bisa kemudian dijatuhkan adalah we will be with God with all good things for eternity. bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan nantinya selama-lamanya secara abadi. And Paul is talking to people where some are poorer than many of us. Dan Paulus pada saat itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang mungkin lebih miskin dibanding kebanyakan dari kita. And back then they didn't have a good hospital system or a good welfare system. Nah, di saat itu mereka tidak punya rumah sakit yang baik, mereka tidak punya sistem sosial yang baik juga. And if it's good enough for them, it's good enough for us. Dan apabila pada saat itu cukup bagi orang-orang itu, maka pada saat ini pun kita juga cukup. Because God is good enough. Karena Tuhan itu sudah cukup. The solution to greed is God. Jadi solusi dari keserakahan adalah Tuhan. So as we understand that, what are we to do? Jadi setelah kita mengerti konsep ini, apa yang harus kita lakukan kemudian? Well, rather than being greedy, we are to be generous. Jadi sebalik dari kita menjadi serakah, kita harus menjadi orang yang murah hati. Let's go back to the definition of greed. Should be up on the slide. Ya, kita kembali ke definisi tentang apa itu keserakahan, ditunjukkan di slides. Greed is a strong and selfish desire for something. Keserakahan, keinginan kuat untuk sesuatu yang sifatnya bagi kepentingan diri sendiri, egois. But if we change selfish to selfless, Apabila kita mengganti untuk kepentingan diri menjadi kepentingan orang lain, then it becomes generosity. maka itu akan menjadi kemurahan. It's okay to want stuff, but we want stuff for the sake of other people. Jadi kita nggak apa-apa kita mau banyak hal-hal lainnya, tapi selama itu untuk kepentingan orang-orang lain. We have to be generous to God and to others. Kita harus menjadi orang yang murah hati kepada Tuhan maupun kepada sesama ke kita. And we can be generous no matter what we have. Dan kita bisa menjadi orang yang murah hati tidak peduli berapa banyak yang kita punya. It's not about how much you have, but what you do with what you have. Jadi yang penting itu bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya. The truly rich person is the one who is rich towards God and other people. Jadi orang yang sungguh-sungguh kaya adalah orang-orang yang bersikap kaya di depan Tuhan maupun sesama orang-orang lainnya, berbagi. Let's have a look at verses 17 and 19 and we'll hear this in Indonesian. Kita akan baca ayat yang 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Being rich is not a sin, Jadi menjadi orang kaya itu bukanlah sebuah dosa. but trusting in your riches is a sin. Tapi berharap dan menaruh harapan kita di dalam kekayaan kita itu adalah dosa. We have to use the riches which God has given us for God and for others. Kita harus menggunakan kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama kita. And when we do this, we will be building God's kingdom, Jadi waktu kita melakukan ini, kita akan membangun kerajaan Tuhan. something that lasts. Kerajaan Tuhan ini sifatnya abadi. And maybe we will see people in heaven as a result of what we do now. Dan mungkin dengan pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini, kita akan melihat lebih banyak lagi orang di dalam surga nanti. It's not wrong to be ambitious and work hard, but do it for other people. Ya tidak salah untuk kita punya ambisi, untuk kita punya drive untuk di dalam diri kita, tapi lakukanlah itu semua untuk kepentingan orang lain. So as we think about being generous, let us start now. Or we can start now being generous. Kita bisa mulai sekarang untuk menjadi orang-orang yang murah hati. For example, I know of a rich Christian who funds many Christian ministries back in Sydney. Jadi ada contohnya, ada satu saudara di dalam gereja di Sydney. They give away millions to help projects to be sustainable and efficient. Dan dia memberikan banyak sekali uang, jutaan dolar untuk membantu proyek-proyek di gereja untuk menjadi lebih tahan lama, untuk lebih efisien. Actually, I don't know who they are or what's his name.
Dan saya tidak tahu siapa orang-orang yang memberi uang ini, nama mereka. But they choose to be generous and work for God's glory, not their own glory. Karena mereka melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri mereka sendiri. I also know of pensioners who rely on the government and don't have too much money. Dan juga ada orang-orang yang mungkin sudah pensiun dan mereka harus mengandalkan uang dari pemerintah. But they fundraise to support a scripture teacher in the schools. Tapi mereka bersama-sama mereka memberikan uang untuk kemudian mensupport para guru-guru teolog. They were more generous than other groups, even though they had less. Jadi mereka punya lebih sedikit, tapi mereka bahkan lebih murah hati, lebih memberi lebih banyak dibanding grup-grup lain. We can start being generous now, but we can also plan to be generous in the future. Jadi kita bisa mulai untuk murah hati sekarang, kita juga bisa merencanakan untuk menjadi orang yang murah hati di kemudian hari. As we think about our budget for the year, do we plan to give? Jadi waktu kita sedang merencanakan budget kita untuk 1 tahun, apakah kita sudah menyisakan uang untuk kita berikan? As we think about how much to give, do we give so that it hurts or we're a bit uncomfortable? Dan waktu kita merencanakan berapa yang mau kita beri, apakah jumlah uang yang kita beri itu sampai ke poin di mana kita merasa sedikit tidak nyaman? Do we plan for what happens to our wealth after we die? Maka kita merencanakan apa yang akan kita lakukan bagi apa yang akan terjadi kepada harta kita setelah kita mati nanti. Bill Gates, Warren Buffett, other wealthy people have pledged to give most of their wealth away after they die. Jadi orang-orang kaya konglomerat seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan orang-orang kaya lainnya, mereka sudah merencanakan untuk memberikan sebagian banyak dari harta mereka memberikan harta mereka nanti. If they can do that, surely Christians can do that, if not more. Jadi apabila mereka bisa melakukan hal ini, maka pastinya kita sebagai orang Kristen juga bisa dan bahkan lebih lagi. So as we think about the topic of greed and the church, jadi waktu kita memikirkan tentang topik tentang keserakahan dan juga gereja, let us be a place where we are generous. Jadi inilah tempat di mana kita bisa menjadi murah hati. Where the rich aren't too rich because they give their wealth away. Menjadi tempat di mana orang kaya tidak akan terlalu kaya karena mereka memberikan sebagian uangnya. Where the poor aren't too poor because they receive from brothers and sisters. Dan di mana tempat di mana orang-orang yang miskin tidak akan terlalu miskin karena mereka menerima dari orang-orang lainnya, dari sesamanya. Where we put people before possessions. Tempat di mana kita menaruh manusia sebelum harta. A picture of heaven on earth. Dan ini menggambarkan tentang surga di dalam dunia. Let us pray for this goal. Mari kita berdoa. Father God, we are sorry that we are greedy, sorry that we trust in our money rather than you. Allah Bapa, kita memohon pengampunan Tuhan karena kita menaruh harapan kita di dalam harta dan bukan kepada Tuhan. Sorry for when we don't realize that we are greedy. Kita memohon pengampunan Tuhan karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang yang serakah. Or see how sinful it is. Kita tidak melihat seberapa berdosanya menjadi serakah. Thank you that in Jesus we have all spiritual blessings. Kami bersyukur Tuhan karena dalam Tuhan Yesus kita menerima begitu banyak berkat spiritual. May we be content in this. Dan biarlah kita semua bisa menjadi orang-orang yang puas di dalam Tuhan. May we use the good things you've given us to serve other people. Dan biarlah kita bisa menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk bisa melayani sesama kita. May we not be greedy but generous. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak serakah tapi murah hati. May we be like Jesus who became poor so that others can become spiritually rich. Biarlah kita bisa menjadi seperti Yesus yang menjadi miskin supaya orang lain bisa mendapatkan berkat. We pray this in the name of Jesus. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mengingatkan kita kemurahan hati yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita.
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita berikan persembahan kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikannya melalui scan QR Code atau melalui amplop persembahan yang tersedia di kantong kursi. Bapak Ibu dapat memakainya dan memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Kita bersyukur untuk setiap hal di dalam kehidupan kita, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika mungkin kadang-kadang kita tidak merasa puas, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur akan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Mari kita bangkit berdiri. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Apapun yang hari ini yang kami miliki, yang menjadi bagian kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Berkatilah supaya kami menjadi penata layan yang setia, yang memakai apa yang Tuhan berikan bagi kami, bukan hanya untuk kepentingan diri kami, tapi terlebih untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati setiap kami, setiap jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan. Engkau berkati semuanya, apa yang dikerjakan oleh tangan kami, apa yang kami usahakan. Boleh dari sana Engkau memberkati hidup kami. Dan kami mau memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami melalui apa yang Tuhan sudah berikan. Berkati gereja-Mu untuk mengelola persembahan yang kami telah berikan kepadamu. Biarlah Engkau pakai gereja-Mu ini menjadi terang, menyatakan kasih Kristus kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita masih boleh beribadah bersama pada hari ini. Thank you untuk Pastor Alan ya, untuk khotbahnya pada hari ini yang sungguh boleh menguatkan setiap kita. Dan juga untuk setiap pelayan yang sudah melayani pada hari ini. Saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Mungkin dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Apakah ada yang baru pertama kali datang?
Silakan acungkan tangan. Oh, di belakang ada satu. Apakah ada lagi yang baru pertama kali datang? Baik, di sebelah kiri saya. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Ada 1, 2. Apakah ada lagi? Yang di atas, apakah ada yang baru pertama kali datang? Baik. Kami menyambut kehadiran saudara. Kalau saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, mari minggu depan kami undang kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Saudara-saudara, biarlah hidup kita senantiasa boleh terus diperbarui oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita. Ada beberapa warta, yang pertama warta lisan, yang pertama yaitu tentang kelas katekisasi, akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 30 Juli, jam 11.30 pagi. Jadi setelah kebaktian kedua, kita langsung katekisasi. Di ruang sekolah minggu lantai 3. Dan sakramen baptisan kudus atau CD rencananya akan diadakan pada hari Minggu 26 November 23. Bagi jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi dapat menghubungi tata usaha gereja. Yang kedua, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin atestasi atau pindah, ya, bagi jemaat simpatisan yang telah setia minimal 6 bulan beribadah di GKY Kebayoran Baru, diimbau untuk mengurus atestasi, artinya atestasi masuk ya ke GKY Kebayoran Baru. Nah, saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, maka istilah yang kami gunakan adalah atestasi masuk atau pindah masuk. Ya. Sedangkan bagi anggota GKY di tempat lain yang sudah 3 bulan beribadah di tempat ini, saudara mau mutasi, kami persilahkan. Ya. Mengenai tata caranya, saudara dapat menghubungi tata usaha gereja. Mari saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, Ekspansi Injil. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Lause Titis Aswati dengan tema Kepahitan dan Dendam. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli jam 9 pagi dengan pembicara Guru Injil Chu Mingkang dengan tema Markus pasal yang ke-12, Conflict and Confrontation, bagian yang kedua. Pengobatan gratis dan pengecekan gula darah bagi warga sekitar gereja akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Bertempat di Jalan Baru 2 nomor 9 Kebayoran Lama Utara atau Pastori. Bagi jemaat yang hendak bergabung dalam pelayanan ini dapat mendaftarkan diri melalui link yang tertera atau dapat menghubungi Dr. Melissa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sebelum menaikkan doa syafaat kita memuji Tuhan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan
Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan akan seminari-seminari Alkitab yang ada di Indonesia. Baik yang ada di Jakarta, STT Amanat Agung, STT Reform, STT Iman, dan banyak STT yang lain. STT Jakarta. Kami juga berdoa untuk STT yang ada di Bandung, untuk STTB, untuk STT yang ada di Malang, untuk Saat Malang, untuk Aletia, dan berbagai sekolah teologi yang lain. Bukan hanya di Indonesia ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seminari-seminari yang ada di luar negeri, baik yang ada di Singapura, baik yang ada di Hong Kong, baik ada yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan seminari-seminari ini. Tuhan cukupkan untuk dosen yang mengajar, Tuhan cukupkan untuk dana, untuk kebutuhan mereka operasional. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah para mahasiswa yang dididik di sana satu saat menjadi para hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena kami percaya Tuhanlah yang memanggil mereka, Tuhanlah yang memperlengkapi, bahkan Tuhanlah yang mengutus. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak gentar bahwa dunia ini akan kekurangan para rohaniwan, kekurangan para penginjil. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan, karena Tuhan pemilik segala sesuatu. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau gerakan para pendukung, para sponsor sekolah-sekolah teologi. Kiranya Tuhan terus gerakan hati mereka. Kami juga berdoa untuk badan-badan yayasan-yayasan yang bergerak di musik gerejawi. Dan juga yayasan-yayasan pengobatan Kristen. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau juga yang mencukupkan. Untuk universitas-universitas Kristen, Tuhan Engkau juga yang memberkati. Supaya melalui pelayanan mereka, Tuhan, banyak yang boleh dikerjakan. Banyak orang boleh ditolong untuk boleh mengenal Tuhan, untuk boleh memuliakan Tuhan. Bahkan memperlengkapi orang-orang yang akan melayani di gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya yayasan-yayasan yang bergerak di bidang medis ini sungguh boleh menjadi berkat besar bagi masyarakat dimanapun rumah sakit, poliklinik itu berada. Sehingga banyak orang yang sakit boleh ditolong, disembuhkan oleh Tuhan melalui para dokter Kristen. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar mujizat Tuhan boleh dinyatakan melalui terapi yang mereka lakukan. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau mencukupkan seluruh kebutuhan operasional. Bapa di surga, kami juga rindu Tuhan. Biarlah para mahasiswa yang dididik di universitas-universitas Kristen, Tuhan Kau kirimkan para dosen Kristen yang baik. Sehingga mereka yang dididik boleh mengabdi buat masyarakat, buat dunia, untuk kemuliaan Tuhan. Mereka punya nilai-nilai Kristiani. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati akan pendidikan Kristen. Dari tingkat anak-anak, remaja, sampai pada dewasa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, baik sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, sekolah-sekolah Kristen yang bahkan ada di daerah-daerah terpencil. Tuhan, Kau cukupkan untuk guru-guru yang melayani di sana. Untuk puskesmas-puskesmas yang dilayani oleh dokter-dokter Kristen yang ada di pelosok, Tuhan juga menolong, menjaga, melindungi dari serangan-serangan para orang-orang jahat. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati akan seluruh pelayan Tuhan dari seluruh lini yang ada. Pada saat ini Tuhan, kami rindu menyerahkan akan gereja-Mu. Tuhan, pakailah melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Kami boleh membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan akan pergumulan jemaat kami di tengah-tengah
pandemi yang masih belum berakhir, masih kesulitan di dalam mencari pekerjaan, masih kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masih kesulitan di dalam pendidikan anak-anak. Tuhan, mari Engkau buka jalan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk permasalahan keluarga, untuk suami, istri, orang tua, anak. Ketika mereka menghadapi kesulitan, biarlah Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan pemeliharaan Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan. Jangan biarkan mereka mengalami kesulitan yang terlalu lama sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan buka jalan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dan memperlengkapimu dengan kasih karunia demi kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu pertolongan, perlindungan, dan damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.